back to New York. Or that you take the kids. I'd be lying if I said I didn't think this would happen. It's not my fault. Who sets the stage for bad things to happen? I thought you could change. This family's torn apart again. It's not going to be able to get fixed. But you still would hate me. We're out of time. You break my heart. I love you. But I can't live like this. We're gonna hit fucking Tulsa, we're gonna hit him hard, you understand me? Fuck you. I have 5 missed calls from you. I fucking drive fucking man, Freddy. I'm done with this. Try mo kenal aku orang ngomong sing ora-ora. Danco. I have grounds to take you out. Sebab tindakan dari Tyson menembak anak buah dari Billy, di sini ia pun disidang oleh Duke dan beberapa anggota yang lain. Duke menjelaskan kepada Tyson bahwa tindakannya amat-amat gegabah dan dapat menimbulkan sebuah peperangan. Di sini Duke juga mengatakan jika dirinya bisa saja untuk mengeluarkan Tyson dari kelompok. Namun hal tersebut tidak ia lakukan karena Duke sudah menganggap Tyson sebagai anggota keluarga. Much better ways to handle things like you go to the boss first and he gives you the okay. Even then, you still gotta seriously... You're part of a family to protect you no matter what. They try to protect us too. Okay? Go home, clean up. Bigfoot. Give me a call, okay? I'm on it. Berpindah ke Billy. Sebab tindakan dari Tyson menyerang kediamannya, di sini Billy memutuskan untuk menyerang Duke habis-habisan. Billy menganggap jika beberapa anggota dari Duke hanya berisi beberapa orang yang tidak berguna. Diceritakan pula bahwa penyerangan yang akan dilakukan oleh Billy akan dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak polisi. Tidak lupa pula, Billy mencoba untuk mengabari Chiki akan tindakan penyerangan yang hendak ia lakukan. Second time. You okay? Fucking driveway. My fucking house. Namun di waktu percakapan tersebut, terlihat seorang agen FBI yang menyadap percakapan mereka. Fucking guy, you understand me? I got him up to fucking here. Getting rid of him. You understand me? Menyadari jika situasi akan sangat berbahaya ke depannya, di sini Duke meminta Tina beserta 2 cucunya untuk kembali ke New York. Dari sisi Tina sendiri, ia menegaskan kepada sang ayah. Jika sampai terulang kembali sebuah perpisahan, maka dirinya tidak bisa lagi berkumpul bersama Duke. Duke yang mendengar beberapa kata-kata dari Tina, hati Hello Kitty-nya pun keluar. And just like that, that's for everything. It's the only safe thing to do. Torn apart again, it's not gonna be able to get fixed. It's not my fault. I just didn't know it'd be so... Who sets the stage for bad things to happen? I'm sorry, kid. You break my heart. But you still would hate me. I love you. But I can't live like this. Because I know... Berpindah ke Arman. Di sini Arman yang menganggap jika posisinya kini dalam bahaya sebab bermasalah dengan Duke. Ia pun meminta kepada sang istri untuk sebuah pertemuan. Arman mengatakan agar sang istri beserta anaknya meminta perlindungan kepada FBI. Hal tersebut karena ia menganggap jika Duke akan menyerangnya. Di sini Arman juga meminta agar sang istri mau menerimanya kembali. Namun dari sisi sang istri, ia benar-benar masa bodoh dengan Arman. Hey, you know, I love the sympathy clap. Wait. Fuck you, all right? Fuck you. Not fucking call me. Beberapa tekanan batin yang didapat oleh Arman benar-benar membuatnya marah dan bingung. Karenanya ia mencoba untuk meluapkan kemarahannya di peternakan kuda dari Margaret. Tanpa alasan yang jelas, Arman memarahi salah satu pegawai di tempat tersebut. Namun ketika itu juga, Margaret melihatnya. Awalnya Margaret hanya meminta Arman untuk pulang, karena ia tahu jika Arman sedang mabuk. Namun beberapa perlawanan dari Arman lewat kata-kata yang merendahkan Duke, alhasil dengan tegas Margaret pun memecatnya. You're fired. Shit on one room apartment. My property before I have you fucking thrown out. Benar-benar sudah tidak mampu berpikir, Arman pun mencoba untuk mendatangi Tracer.
Di sini Arman mengatakan kepada Tracer, jika Dwight telah mengetahui tentang dirinya yang menjual informasi kepada Tracer. Namun inti dari kedatangan Arman, dirinya mencoba untuk mempererat silaturahmi agar tidak terputus dengan cara meminjam dulu 100. Please, can you just let me borrow some cash? Here's 100. Berpindah ke Tyson yang mencoba untuk menjenguk ayahnya. Sang ayah mencoba bertanya tentang tindakan apa yang ia lakukan tadi malam. Meskipun Tyson berbohong dengan mengatakan dirinya berada di rumah, di sini sang ayah hanya berpesan agar Tyson tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Don't do anything foolish, Tyson. No, it's all good. Just gonna go. What's going on? Are we gonna lose our son? I can't face him right now. Setelah mengunjungi sang ayah, Tyson beserta Smith mencoba untuk mendatangi dealer mobil dari Donnie. Hal tersebut karena mobil yang digunakan oleh Tyson benar-benar sudah tidak layak untuk dipakai. Mereka mencoba untuk menggantinya dengan yang baru. Let that escalate. Oh, caddy. You can have whatever you want. Di lain sisi Bigfoot mengabari Dwight akan lokasi dari mobil putih yang hanya sebuah lahan kosong. Di sini Dwight meminta Bigfoot agar kembali dan menjemputnya. Bersama dengan Bigfoot, Dwight mencoba untuk mendatangi toko dari Body. Di tempat tersebut, Dwight mengatakan akan bahaya yang sedang menunggu. Tidak ingin jika salah satu anggotanya menjadi korban, Dwight meminta agar Body menutup tokonya untuk sementara waktu. Right. When you say I gotta do fast and close this place down. He was in Italy before that, by the way. Off and do what we gotta do. Let's go. Berpindah ke New York. Chiki mencoba untuk memberitahukan anggotanya tentang Billy yang berencana untuk melakukan penyerangan kepada pihak dari Dwight. Dari sisi Vincent, ia berharap agar peperangan tersebut berakhir imbang. Hal tersebut karena Vincent berpikir jika salah satu pihak memenangkan peperangan, maka akan ada kemungkinan menggabungkan kekuasaannya dengan pihak yang kalah. Better off if it's a stalemate. Consolidate. Namun bukannya merasa kagum dengan pola pikir dari Vincent, di sini terlihat Chiki yang amat tidak suka dengan gaya bicara dari Vincent yang menunjukkan jika seolah-olah dialah bosnya. Namun tanpa Chiki sadari jika Vincent sedang melakukan hal besar dengan niatan melengsarkannya. Di lain sisi, Dwight bersama beberapa anggota sedang berpikir tentang cara untuk melawan serangan dari Billy. Meskipun kelompok dari Billy tidaklah terlalu besar, namun Dwight mengetahui tentang sumber daya yang dimiliki oleh Billy. Karenanya di sini, Dwight tetap mengingatkan untuk berhati-hati. Di waktu tersebut, Dwight kembali kedatangan tamu yang lagi-lagi 2 orang dari FBI. Kedatangan mereka tidak lain, hanya mengingatkan jika Billy sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Vic Aliotta, Bevilacqua was capo. Bevilacqua was planning to make an attempt on your life. Another tragedy, huh? Don't know the guy. You've been warned. Di pagi harinya, tanpa berpamitan dengan sang ayah, terlihat Tina yang hendak bergegas menuju New York. Di sini sang bibi mengatakan, jika dirinya tidak bisa ikut sebab menemani Dwight. I don't know. It doesn't like to be alone. I love you. I love you too. More settled in? Yeah. Ketika Dwight pulang, di sini sang kakak mengatakan jika Tina beserta kedua cucu telah pergi. Sambil menahan rasa sedih, Dwight pun mengatakan kepada sang kakak jika ini semua bukanlah yang dia inginkan. Tidak hanya melepaskan Tina begitu saja, di sini Dwight mencoba untuk menghubungi Chiki. Dwight hanya mengingatkan kepada Chiki agar dirinya jangan sampai sekali-kali mengusik Tina beserta kedua cucunya. Nobody's interested in your family. Tell them what I said. Di toko dari Body, terlihat beberapa pekerja yang mengemasi barang sebelum menutup tokonya untuk beberapa minggu ke depan. Just gonna head out. Jimmy and I'll take care of the rest. There, we will be in touch. Sedangkan dari bar milik Smith, terlihat mereka yang menyiapkan beberapa senjata yang sudah lama tertidur. Biker gang, back of one of the trucks, man. Gotta go to Donnie Shore tomorrow. Di kediaman dari Dwight, 2 anak buah dari Billy sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Namun di waktu tersebut pula, sang wakil RT mendatanginya. Sang wakil RT mengatakan kepada mereka, jika Dwight sedang tidak berada di rumah.
Oh, we drop in on an old friend. Street, you're gonna need a temporary parking pass. Your man Freddy. Well, I don't think he's home. Yeah, sorry about that. Mendengar hal tersebut, kedua anak buah dari Billy mencoba untuk meninggalkan rumah dari Dweck. Namun tidak cukup sampai di situ, mereka mencoba menyerang Body dan Jimmy sesaat setelah mereka keluar dari toko. Well, it's fun while Aksi penembakan tersebut langsung sampai kepada Dweck dan beberapa anak buahnya. Come on, Jimmy's been hit. Berpindah ke kebun ganja dari Tracer. Di waktu tersebut, sang partner dari Tracer mengatakan jika dirinya memiliki sebuah aturan baru. Yang mana ternyata, sang partner memaksa Tracer untuk menyerahkan semua usahanya dan mengalihkan kepemilikan kepada Jabrik. I'm changing our agreement. Awalnya Tracer menolak akan tindakan dari partnernya. Namun penolakan tersebut tidak berarti lagi ketika beberapa senjata mengarah ke kepalanya. Give me the contract. Amat marah dengan tindakan dari sang partner, di sini Tracer mencoba untuk mendatangi Billy dengan tujuan meminta bantuan. Tracer mengatakan tentang partnernya yang mengambil semua usahanya. Awalnya Billy menolak karena dirinya sedang mencoba berperang dengan Dweck. Namun di waktu tersebut, Tracer mengatakan jika akar masalah yang sebenarnya merupakan ulah dari sang partner yang meledakkan mobil dari Dweck. Who tried to take him out? The fuck you talking about? He wants everyone run out. Stupid motherfucker! You know what you fucking did? I'm in a fucking war right now because of you. Mendengar hal tersebut, Billy benar-benar marah dan tidak bisa berkata-kata. Di lain sisi, Arman yang sudah tidak berdaya, mencoba untuk menghubungi kedua putranya. Arman mengatakan kepada sang anak, jika dirinya akan melakukan sebuah aksi dan menghilang untuk waktu yang lama. Look, I gotta do something. Okay, and your dad for a long time. Anyway, I love you guys. Dan ternyata aksi yang dimaksud. Arman mencoba untuk mengambil paksa beberapa uang milik Dweck. Gody yang kebetulan sendirian di tempat tersebut, dirinya tidak bisa melawan sebab Arman yang menodongkan pistolnya. Asshole. Before I slap the shit out of you. Telling you I'm desperate. Just give me the money, okay? Back up. You're gonna go, huh? Fucking Mars? Skin you alive! I'm getting nowhere with this reservation. What's this, an intervention? We're making some changes. You're being moved aside. Really? You all feel that way. Lee, this family's under new leadership. Months. We'll see what's what.